Ini bro, monumen sebagai bukti sejarah bahwasanya di tempat ini pernah didirikan rumah sakit Angkatan Darat yang ada di Desa Sitiarjo. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liburan Malang. Kali ini saya sedang berada di sebuah desa yang mempunyai kearifan lokal luar biasa, yakni Desa Sitiarjo. Penasaran seperti apa desa ini? Tonton terus Liburan Malang. Nah, kali ini saya akan berdialog dengan salah satu sesepuh warga Desa Sitiarjo yang bernama Pak Muryono. Pak Muryono. Seperti apa tentang desa ini? Ini orangnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, Pak, saya dari Liburan Malang ingin mengetahui sejarah tentang adanya Desa Sitiarjo ini. Monggo, Pak, ingin merasakan. Ya sekedar sepengetahuan saya, menurut sepengetahuan saya sehubungan dengan sejarah Desa Sitiarjo, saya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya. Sebelumnya, Mas dari universitas? Bukan, Pak. Bukan. Saya dari orang biasa. Orang biasa, ya. Membuat channel atau membuat review tentang Desa Sitiarjo. Oh, ya. Namanya? Muhammad Untung, Pak. Muhammad Untung. Ya. Dulunya kan tetangga Desa Sitiarjo. Iya. Lah, Bung. Iya, tengah Desa. Iya, Desa Sitiarjo. Sebelumnya perlu saya sampaikan, Desa Sitiarjo di tahun 1895 dengan Desa Sitiarjo pada tahun 1984 itu memang jauh berbeda. Perlu saya sampaikan, asal mula Desa Sitiarjo yang pertama adalah yang membuka Desa Sitiarjo. Ya maaf, Ya. ini sejarah loh. Iya, betul. Sejarah. Yang membuka Desa Sitiarjo adalah itu terdiri dari orang-orang Wonorejo, dari Desa Wonorejo, Kecamatan Bantul pada waktu itu. Dan orang-orang dari Wonorejo itu adalah orang-orang Kristen, karena Desa Wonorejo adalah mayoritas Kristen. Ya, betul. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang dari Wonorejo ingin membuka hutan di Malang Selatan, Sumber Manjing sebelah selatan, hutan di sebelah di Sumber Manjing sebelah selatan, membuka desa itu, sehingga terlaksana pada saat itu dibuka dengan ketua kelompok atau koordinator orang-orang yang ingin buka itu namanya Garto Ngastowo. Ya. Koordinatornya, Ya, Pak. cuma Ya. koordinatornya, sedangkan anggotanya mungkin banyak. Oke. Tapi koordinatornya Garto Ngastowo, orang dari Wonorejo. Terus, Nah, Pak? dari Wonorejo itu, sebelum dari Wonorejo itu adalah orang-orang dari Mentaram. Ke Wonorejo menjadi orang Kristen, sehingga membuka Desa Sitiarjo. Desa Sitiarjo yang dinamakan Desa Sitiarjo adalah Desa Kristen. Nah, pada awal dibuka Desa Sitiarjo diawali dari Palung sebelah utara. Palung Lor. Palung Lor, bloke Iya. Pak Sanun, Ya, Pak betul. Samun, blok Pak Samun. Samun. Awalnya di
Palung Lor RW 10 kalau Ya, sekarang. betul, Pak. Nggih. Setelah membuka sudah beberapa bulan mungkin, sehingga karena mereka itu nggak lepas dari peribadatan, karena merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, Ya. sehingga setiap saat itu mau bekerja ibadah dulu. Ya, betul. Dan yang selanjutnya bikin gubuk itu yang katanya dulu itu dibikin dari selang. Tahu selang? Belum, Pak, enggak tahu, Pak. Selang godhongi jalin, godhongi umbut, itu iya, namanya iya. selang. Oh iya, Pak. Kayak payone. Nah, itu dibikin tempat ibadah, tepatnya yang sekarang itu di gunung dinamakan Gunung Golgota. Kidule Pak Diari. Oh iya, Kidul iya. gunung iku Sedya. Iya, betul. Sedya. Iya, iya. Ana gunung situ tepatnya. Nah, setelah semakin lama semakin membuka desa, membuka hutan itu semakin luas, sehingga terkumpul dari orang-orang yang membuka itu, dan mungkin keluarga sudah boyong ke Sitiarjo, sekalipun masih banyak kayu-kayu yang bergelimpangan. Nah, sehingga di situ sepakat bahwa desa ini adalah dinamakan Desa Pondok Dulang. Pondok Dulang, ya, nggih. Nanti semerang. Pondok Dulang ini ana sejarahnya. Ya. Nah, sejarah Pondok Dulang pada waktu survei Garto Ngastowo CS mergo kate ana nggih jero alas iku nganti nginep, gak sing dige nginep maneh, nemu pondok. Nah, pondok iku kiwa tengene pondok ana bekas-bekas dulang sing ora dadi. Dulang iki wadah sego. Yang dibikin dari kayu, kayu wongkol dikerowoki, dibolongi, gawe tempat nasi. Tempat nasi. Itu namanya dulang. Nah, itu. Nah, iku terus sampai wong tua-tua biyen desa iki pantese dinamakan dijenengno Pondok Dulang. Mergo iku biyen nemu Pondok Dulang. Itu awalnya. Ya. Nah, dari persetujuan mereka, desa Pondok Dulang adalah desa terbuka. Sopo ae oleh mlebu nyang Pondok Dulang dengan syarat manut adate wong Pondok Dulang. Antara lain iku kudu dadi wong Kristen. Ya. Kristen itu antara lain. Sehingga adat-adat desa Sitiarjo berjalan sampai beberapa tahun, bahkan ada yang sampai sekarang masih dilestarikan. Itu antara lain kudu mlebu dadi wong Kristen, sehingga lek ana wong teko liya desa, teko liya kabupaten, dari Sidoarjo, dari Jombang mau ke desa Sitiarjo, itu harus menjadi wong Kristen, tapi patuh karena itu merupakan adat desa. Ya, betul. Desa. Terus nama Sitiarjo itu dari nanti dulu ada selanjutnya. Gitu. Nah, setelah desa Sitiarjo semakin ramai, semakin banyak penduduknya, karena pada waktu itu belum mempunyai pemerintahan nunut yang Gereja Suwaru. Ya. Ada laporan kematian, laporan bayi lahir dan lain sebagainya, yang Suwaru. Oh, Suwaru lagi. Suwaru kono. Iya, Pak. Mergo yang Suwaru penduduk tansaya akeh, kok gak penak kudu duwe pemerintahan dhewe. Nggih. Krana duwe pemerintahan dhewe, lek desa Pondok Dulang iki upama didadekno pemerintahan dhewe cek repot, sehingga golek nunutan ke desa Gedhok Wetan. Melok pemerintahan Gedhok Wetan. Karena pendatang semakin banyak ke desa Pondok Dulang, sehingga tambah maneh buka alas sing kidul kali. Nah iki pusat nglumpuke wong buka iku nggih Polongrejo. Nggih. Krana kidul kali semakin banyak penduduke, sehingga ya kepingin duwe pemerintahan dhewe, akhire nunut nyang Pamotan, Kecamatan Dampit. Nah, mergo desa Sitiarjo semakin tahun semakin maju dan penduduk semakin banyak, sehingga menurut pendapat mereka sing penak
gawe pemerintahan dhewe. Kidul kali karo lor kali dadi siji. Dadi siji. Nah, kesepakatan mereka kepingin duwe pemerintahan dhewe, terus Desa Tamban bergabung karo Pondok Dulang. Pondok Dulang karo Tamban bukake desa selisih 2 tahun. 2 tahun, nggih. Selisih 2 tahun. Tamban bukake tahun 1897. Lek desa Pondok Dulang bukake tahun 1895. Sisi 2 tahun, Pak. 2 tahun. Telung kampung, telung dukuh iki ya apa penake lek mbak gawe pemerintahan dhewe. Sehingga sepakat njaluk medhek dadi desa dhewe. Mergo Wik Sitiarjo iki gak ono sing mampu dadi pemimpine. Sehingga pemimpine desa Pondok Dulang iki ana nggih Tamban. Kami tua Tamban sing jenenge Sumantri. Ya, nggih, Pak Sumantri. Pak Sumantri. Dudu Sumantrine, Sumantri iki anake, tapi bapake sing jenenge Pak Sumantri. Sumantri, nggih. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun wong PJ kepala desa gak penak, kepingin duwe kepala desa definitif. Ya, betul. Kepingin duwe kepala desa definitif, sehingga diadakan pilihan kepala desa. Tahun berapa itu, Pak? Pilihan kepala desa kemungkinan tahun 1898 kurang lebih. Ya. Pada waktu itu masih Desa Sitiarjo dijajah Londo. Ya. Nah, terus diadakan kepilihan kepala desa dari beberapa calon terpilih yang namanya Surojo. Itu merupakan kepala desa pertama di Sitiarjo. Kepala desa pertama adalah Surojo. Dan desa Pondok Dulang semakin rame, Tamban pun semakin rame, sehingga pilihan kepala desa itu yang terpilih Surojo, Tamban bergabung karo Pondok Dulang. Jadi pedukuane Pondok Dulang. Suwe semakin rame mergo Pak Surojo iki wis tuwa, mungkin tenagane, pikirane wis kurang mampu sehingga diadakan kepilihan desa kembali. Tahun gak ngerti aku. Yang jelas pilihan desa yang kedua yang terpilih adalah Suromarto, anake Surojo. Suromarto iki mbahe Mas Heri Bingkil. Mergo desa Sitiarjo, desa Pondok Dulang iku tansaya rame, penduduk tansaya akeh, pendatang tansaya akeh. Mergo desa terbuka. Akhire kesepakatane para sesepuh lek dijenengno Pondok Dulange kurang apik. Mergo tambah rame. Sehingga pada waktu pemerintahan petinggi Suromarto, kepala desa Suromarto, diganti jenenge Sitiarjo. Siti niku lemah, tanah, Arjo iku rame atau rejo. Tuh. Makanya mergo tansaya rame didilih jenenge Sitiarjo. Sehingga berkembang sampai sekarang namanya Desa Sitiarjo. Dan akhirnya kepala desa Suromarto Yuswani Sepo wis gak mampu, pilihan kepala desa maneh yang ketiga yang terpilih adalah Mas Ternyo. Kepala desa Mas Ternyo mbahne Mas Kokoy. Kepala desa. Setelah Mas Ternyo lereh diganti pilihan kepala desa lagi, yang terpilih adalah RWK Adi Susilo, Raden Witono Adi Susilo. Jadi Pak Witono, bapake Pak Yudo. Itu pilihan agak yang keempat. Sedangkan yang kelima itu diadakan pilihan desa lagi karena Pak Witono leren dadi petinggi kepingin sekolah pendito.
Tinggal ketigine kepingin sholat pendeta. Nggih. Diadakan pilihan kepala desa, yang terpilih adalah Suryowati. Suryowati omahe pas ge omahe Pak Pung petenan Pak Pung Pak Yohanari pas iku Suryowati. Suryowati kurang lebih 3 tahun mergo lara lereh. Pilihan kepala desa lagi yang terpilih adalah Pak Sriawan Markus. Oh, Pak Sriawan Miko. Pak Sriawan Palung. Nggih, sing ada Manuk. Nggih. Pak Sriawan lereh kepilihan kepala desa lagi, yaitu yang terpilih adalah Ruwono. Ruwono ini mantan Kapolsek endi ngono iku polisi. Nggih. Pak Ruwono lereh karena berhalangan sehingga diadakan karteker. Kartekere Pak Sewoyo Timbang. Tentara Sewoyo Timbang. Karteker dicabut, diadakan pilihan kepala desa lagi. Yang terpilih adalah RD Harjo Suwanto, Pak Dirlin. Iya, Pak Dirlin. Setelah Pak Dirlin lereh, pilihan kepala desa lagi. Yang terpilih adalah Yudo Wahyono. Yudo Wahyono lereh, pilihan kepala desa lagi, yaitu yang terpilih adalah Mulyono Domikus. Terus Mulyono Domikus lereh, pilihan kepala desa lagi, yang terpilih adalah Bartolomeus Dias. Toto. Pak Toto. Oh, nggih. Pak Toto lereh, pilihan kepala desa lagi, yang terpilih adalah Lesbianto Daud. Pak Lesbianto 2 periode. 2 periode, Pak. 2 periode, tapi sing periode kedua ini nggak tutup. Sehingga diadakan kepilihan desa lagi, yang terpilih adalah Bu Mami Misniati sampai hari ini, Pak. Ya, itu pilihan-pilihan kepala desa yang ada di Sidoarjo. Desa Sidoarjo. Sedangkan yang perlu saya sampaikan, antar umat beragama bukan antar beragama loh. Ya, antar umat beragama. Nggih. Lek antar agama mungkin keliru. Nah, betul, Pak. Nggih. Antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama. Sejak saya masih kecil nggak pernah terjadi gesekan. Nggak pernah terjadi kesalahpahaman antara Kristen Islam. Ah, betul, nggih. Malah niki nggih nuwun sewu. Iya, monggo, Pak. Nalika semono kiwa tengene desa Sidoarjo adalah desa Islam. Nggih, betul. Brago mayoritas Islam. Nggih. Dong Banteng mayoritas Islam. Dong Rampal Islam. Desa Sidoarjo sing Kristen. Nggih. Setiap ada hari raya, baik Idul Fitri maupun hari raya tahun baru, saling anjang sana. Nggih. Gak mek anjang sana tok terteran sego. Nggih. Loh, terteran sego sejak saya masih kecil. Nggih. Tuh. Malah nggih. Mbok kula niku duwe kanca mekan. Nggih. Nggih, Jatisari Dolo Kanjarsari nggih dhuwur. Nggih. Dulur Islam. Ben riyaya tahun baru aku kon ngeteri sego mrono. Lah sing kono lek pan Idul Fitri mesti ngeteri saniki. Antar umat beragama memang kalau menurut sependengaran saya Desa Sidoarjo gak pernah terjadi ada konflik agama. Berarti sangat rukun, Pak. Rukun. Antara dua pemeluk agama. Bahkan pernah terjadi pada waktu membangun Masjid Palung. Nggih. Itu ketua panitiane Pak Jemiran wong Kristen. Nggih. Nah, peletakan batu pertama nggih kula niki. Derek nggih. Ndelek pinggir sisih kidul kulon niki. Nggih. Nggih kula sing nyekel watu wiwitan. Nggih. Niku Sebagai bentuk kerukunan antar mboten gegeran masih gotong royong nggih. gawe masjid. Senajan wargane nggih kono iku Islam karo Kristene akeh Kristene kalau semono. Tapi wong Kristen kabeh melok gotong royong. Nggih, gotong royong. Bahkan pernah terjadi waktu Idul Fitri iku waktu kenduran yang masjid Nggih. nggawa ambeng. Lho wong Kristen ya melok nggawa ambeng. Nggih, leres. Iku pancen ngoten. Nah, pada waktu Natal tahun 90 berapa Natalan iku mergo Pak Mujidaono ketua RW ditunjuk dadi ketua panitia Natal ya gelem ya mlaku. Pak Mujidaono niku guru Palung nggih. Niku kedadean niku senajan Desa Sidoarjo terkenale desa Kristen, tapi kearifan lokalnya sangat bagus. Untuk yang kedua kali
kenyataan kerukunan antar umat beragama. Pada waktu musim panen. Nggih, panen. Panen nggih Sitiarjo iki kiwa tengene gak ono sing duwe sawah ombol kejaba Sitiarjo. Sumber Agung, Kedung Banteng, Kedung Rampal tumplek blek mesti wayah panen yang Sitiarjo, kala semono. Tapi lek saiki pancen Sitiarjo wis kalah karo Beragung. Wong sing mangi nggih melok derep boro derepnya Sitiarjo saiki mborohno nyang wong Sitiarjo. Kualik pisan. Nggih. Wong Beragung malih akeh sing duwe sawah nggih Sitiarjo, Kedung Banteng, Kedung Rampal. Akeh sing duwe tanah nggih Sitiarjo. Mergo wong Sitiarjo iki oleh tanah didol tiba wong liya desa, anak-anak Sitiarjo padha gak gelem oleh nyang desane. Sing ana Surabaya balik nyang Surabaya, ana Malang balik nyang Malang, sehingga tanah iku dikuasani wong liya desa. Oh, liya desa, nggih. Tapi mata pencarian utama di sini apa, Pak? Pertani, Pak. Tani. Dadi nanam apa mawon, Pak? Tani nggih pari. Kayak gedang-gedang lho to. Kathah Gedang kathah Tegalan niku gedang klopo kathah. Nggih. Niku critane lek kerukunan antar umat beragama. Nggih. Sedangkan untuk selanjutnya mengapa Desa Sitiarjo tahun 1984 kok lain dengan 90-an. Nah, ini bedanya pada waktu diadakan lomba desa di Desa Sitiarjo yang pertama. Itu tahun 1974. Gorong ana tekanan-tekanan. Sitiarjo kalah, Sitiarjo menang juara kabupaten, tingkat kabupaten. Tapi tingkat pembantu gubernur lek zaman biyen diarani karesidenan. Kalah bisa. Terus diulangi pada tahun 1984 diadakan lomba desa. Desa Sitiarjo mengikuti lomba desa tingkat kabupaten menang. Juara 1. Tingkat pembantu gubernur atau tingkat karesidenan menang juara 1. Terus diajukan ke tingkat provinsi. Lah kalau untuk mengikuti tingkat provinsi harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Mulane Sitiarjo kudu dadi desa nasional. Sehingga di situ boleh mendirikan masjid mushola karena desa nasional dan sapa ae agama apa ae bisa mlebu nyang Sitiarjo sehingga terbuka. Lain dengan dulu oleh mlebu desa Sitiarjo tapi kudu dadi Kristen. Sedangkan tahun 1984 karena ada perubahan sehingga terbuka hingga sekarang. Iku sejarah Desa Sitiarjo. Jadi ngantos sak menika pun nggih napa nggih monggo mawon. Sing penting perlu dijaga kerukunan antar umat beragama. Tapi ngantos sak niki nggih tetep nggih senajan kaya ngeten niki apa ngerti rek niki sing namine Hermawan iku apa ngerti lek iku wong Islam, napa ngerti lek kula wong Kristen. Mergo ya campur ya. Ora tau ngomong agama. Nggih. Niku nggih. Lek kono upamane nyang masjid pancen kewajibane. Kula teng gereja kewajiban kula. Iku ngoten. Mboten nate enten pedhentengan. Oh kono nyang masjid, oh kono nyang gereja lha apa. Mboten naten. Tetep rukun. Malah niki kula rumiyin tasih dadi majelis Sitiarjo. Lek Idul Fitri kanca majelis ini silaturahmi teng dulur-dulur Islam. Lah lek wektu tahun baru Natalan dulur-dulur Islam kados Pak Turjo napa niku nggih dol nyang. Nggih pun biasa ngoten niku. Pun kulino masih ana nggih kajatan kaya Pak Turjo, roe Pak Asim iku ana nggih kajatan niku apa ya ketara lek iku wong Islam. Wong sing duwe gawe wong Kristen. Nggih. Biasa. Dene perkara panganan silakan lek sing arep monggo, gak arep ora maksa. Nggih. Iku ngoten pancene. Iku mulane Sitiarjo niki kula mulai lahir ngantos sapriki niki mboten nate pertentangan bab agama. Nggih. Mboten kok ngepiaken Desa Sitiarjo kula, tapi kenyataane seperti itu. Wong liya desa iku ngarani lek ana nggih Sitiarjo yo seneng ayem. Nggih. Ayem mergo yo gak tau ono
gegeran perkara agama, perkara wong beragung, wong do rampal, wong do bateng. Derepnya Sitiarjo silakan yo golek pangan, golek hasil. Ora tau dilarui, ora tau diurak-urak. Wayahe tandur matun melok nyambut gawe kaya Gunung Sudoy sampai saprene yo wayahe tandur matun derep yo panggah mawon. Panggah. Gak tau ana petentengan. Nggih niku malah ketoke niku lek Idul Fitri wong Kristen padha anjang sana, kunjungan. Lek tahun baru, Natalan nggih wong Islam padha melok anjang sana. Malah terterang sego sampai sapriki terterang sego tasih pedadean. Nggih. Nah kula niki kalih keluargane Bu Kadri niku, Pak Kadri niki. Nggih. Nggih ben taun genten. Mpun kulino. Nggih, nggih. Terus mboten barang sakniki mawon, mboten gawe nutupi eleke ngeton tapi pancen kenyataane. Nggih, niku. Nah sedangkan sakniki kula terusaken nggih hubungan kalian sejarah-sejarah niku. Nggih niku Desa Sitiarjo pernah dibrondong peluru karo Londo. Nggih. Tahun pas 1 Januari tahun 1950. Antarane jam 12, jam 12 siang. Malam apa siang, Pak? Oh, siang. Buyar gereja tapi wong wis ganok kabeh iki gereja dibrondong peluru. Tapi yang pelurun sak jempol-jempolan sikil, temboke gereja ku mek napa bujak-bujak. Bujak-bujak tok tapi gak mek 10-20 atusan peluru wong pancen yo teko pesawat. Ini gerejamu gereja dhewe niku ah. Gereja dhewe gedhe niku. Nggih, tenan. Sakniki buktine tasih enten kaca sing bolong niku. Ya niku bolongane peluru. Oh, saksi sejarahe nggih. Nggih, sejarahe. Matur ngoten. Mergo agresi wis napa wis rada rampung tapi jek akeh wis dilondo. Ngantos rumah sakit niku wedi lek ana nggih Ndruju diboyong ngriki niku. Niku kula critakaken dhuwur niku nate didamel rumah sakit tentara mergo ana Mas Owong. Ana Mas Owong duwe Balintri iku. Nggih. Mergo omah yo gedhe Sowong. Lah rumah sakite didelek kono. Sampai hari ini saniki pun bongkor tapi anu nggih wonten monumene nggih. Wonten monumene wonten. Wonten monumene. Nah, niku itulah sejarah desa Sitiarjo. Ya hanya sekedar sepengetahuan saya yang saya alami. Yang sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Muryono Sitiarjo. Ya, desa yang sangat kaya akan ragam kebudayaan, kerukunan antar umat beragama sangat kental sekali kerukunannya dan lain sebagainya. Ini bro monumen sebagai bukti sejarah bahwasanya di tempat ini pernah didirikan Rumah Sakit Angkatan Darat yang ada di Desa Sitiarjo. RT 6. RT 6. Nah, RT 6 RW 1. RW 1. Kerajaan Wetan. Desa Sitiarjo. Nah, tempat ini, Bro. Nah, dulunya itu sebagai rumah sakit tempat berobatnya para pejuang yang terkena tembak atau terluka waktu perang. Seperti yang diceritakan oleh Pak Muryono tadi, Bro. Ini adalah sebagian dari hamparan sawah yang menjadi pekerjaan utama warga Desa Sitiarjo. Terlihat dari ketinggian betapa indahnya lahan persawahan yang dimiliki oleh warga Sitiarjo. 90% dari masyarakatnya ini bertani dengan bercocok tanam padi, kemudian kelapa, pisang, dan juga peternakan. Nah ini bro, mata pencaharian utama dari warga Sitiarjo, yakni pertanian berupa tanaman padi. Kebetulan hari ini sedang dimulainya panen padi. Ini tampak di sebelah sana beberapa petani sedang memanen padinya. Dengan menggunakan alat yang masih sederhana, mereka menuai padinya secara bergotong royong dan bergantian.
Tonton terus channel Liburan Malang. Jangan lupa selalu klik suka, tulis komentar, bagikan, dan tentunya berlangganan. Serta jangan lupa pula untuk selalu tekan tombol kelonong di bawah agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Liburan Malang. Don't go anywhere, I'll be back.